Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Arif Fauzi dengan NIM 235520111033. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum konfigurasi basic DHCP dengan berbasis DHCP itu dinamis ya. Oke, yang pertama di sini buatlah konfigurasi sederhana mengenai DHCP server dan DHCP client dengan tujuan agar guest bisa terkoneksi ke internet dan mendapatkan IP pool secara otomatis yang sudah diatur oleh DHCP server MikroTik. Yang kedua, atur list time pada DHCP server menjadi 5 detik. Lakukan uji coba apakah list time sudah berjalan dengan melakukan ping dari sisi guestnya. Lalu di sini ada contohnya dari Windows maupun Linux yang berisikan internet. Lalu host only di sini hypervisor ke adapter 1 untuk DHCP-nya menggunakan virtual machine MikroTik. Lalu dari DHCP server ke header 2 untuk menyambungkan ke VM Windows XP atau DHCP client. Untuk di sini penjelasan keterangannya MikroTik addresses header 1 menggunakan IP address 192.1.68 menyesuaikan dengan jaringan yang kita gunakan. Untuk header 2-nya pun sama. Di sini ada 170.10.1/24. Lalu di sini juga ada IP gateway yang kita gunakan. Lalu di sini keterangannya adalah 2 digit dari NPM yang saya, jika digit pertamanya 0 diganti dengan angka 1. Yang pertama-tama di sini setelah ini kita akan langsung membuka CMD terlebih dahulu atau command prompt untuk cek bahwa IP address kita berapa dan gateway kita berapa. Kita ketikkan ipconfig, maka di sini IP address kita 192.168.43.206. Lalu di sini subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di sini untuk default gateway-nya ada 192.168.143.37. Nah, setelah itu kita akan masuk ke virtual machine. Di sini kita akan menggunakan virtual machine terlebih dahulu, yaitu VirtualBox. Oke, setelah itu di sini saya menggunakan MikroTik untuk VM pertamanya. Lalu untuk yang kedua saya menggunakan Windows XP. Untuk yang pertama di sini kita setting dulu terlebih dahulu. Untuk yang pertama di sini seperti biasa karena saya sudah terinstall dua-duanya. Seperti biasa, jika ingin memasukkan MikroTik seperti ini, kita create new, lalu kita setting, masukkan ISO-nya, atur base memorinya, prosesornya. Nah, tetapi untuk di setting, lalu di network-nya, di sini untuk network adapter pertama, di sini menggunakan bridge adapter. Lalu yang keduanya kita attach to internal network. Dan yang ketiga dan yang keempatnya tidak usah diisi. Dan untuk adapter 2-nya internal network dan menamakan INTnet. Untuk nama ini bisa bebas seperti apa saja. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke MikroTik OS-nya. Nah, di sini untuk
VM selanjutnya itu bebas ya, seperti tidak hanya Windows XP tetapi Windows yang lainnya maupun Ubuntu bisa. Karena mengapa saya menggunakan Windows XP? Karena ketentuannya disuruhnya menggunakan Windows XP. Di sini ketikkan admin. Nah, selanjutnya ketika membuka mikrotik, di sini kita download IP address. Nah, ini untuk IP address saya. Kalau di sini di mikrotik mengeceknya seperti ini dan mengetikkan IP address lalu print. Di sini address saya 192.168.103/24, lalu untuk addressnya 10.10.10.10/24. Untuk networknya pun sama seperti ini. Untuk interface-nya Ether 1 internet, Ether 2 LAN. Lalu berhubung di sini saya menggunakan Winbox, jadi saya akan masuk ke Winbox terlebih dahulu. Kita buka Winbox terlebih dahulu. Kita perbesar saja. Nah, di sini tampilan Winbox-nya, di sini ada connect to, ini connect to ke IP address yang tadi. Nah, ini untuk loginnya admin, passwordnya tidak perlu diisi. Lalu ini MAC address. MAC address itu gunanya untuk kita bisa mengecek bahwa IP address yang kita tadi sudah tentukan akan masuk. Nah, untuk setelah ini langsung kita connect. Nah, maka akan diarahkan ke sini, router OS welcome. Di sini tampilannya akan seperti ini. Ketika masuk ke Winbox untuk mengatur IP tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke IP terlebih dahulu. Langsung kita buka addresses. Nah, di sini jika pertama-tama jika belum memasukkan addresses, maka tambahkan dulu seperti ini. Maka masukkan addressesnya, langsung networknya apa, lalu interface-nya mengatur interface internet Ether 1 internet maupun Ether 2 LAN. Oke, kalau sudah apply langsung oke, dan jadinya akan seperti ini. Ini sama persis seperti yang ada di mikrotik OS-nya, dan memasukkan seperti ini. Nah, bedanya di mikrotik dengan di Winbox, perbedaannya itu di Winbox menggunakan UI, dan kalau untuk di mikrotik ini menggunakan CLI. Nah, selanjutnya setelah membuka addresses di IP, lalu kita sebenarnya ini opsional, tetapi saya membuka firewall. Nah, di firewall ini kita dari filter rules, lalu ke NAT, pindahkan ke NAT. Lalu di sini kita kalau belum menambahkan ini, kita tambahkan ini terlebih dahulu. Lalu chainnya srcNAT, terus advance-nya apa diisi. Kalau saya isi seperti ini, action-nya masquerade, chain-nya srcNAT, lalu out interface-nya Ether 1 internet. Nah, setelah itu kita
masuk ke IP juga, lalu ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita akan mengatur kalau belum ada ininya, kita tambahkan seperti biasa, servernya apa, terus interface-nya kemana, terus list time-nya berapa, eh, gunainnya boot super static atau apa. Nah, selanjutnya kita ke DHCP setup, langsung ke next, next, karena ini sudah di setting dari sananya, lalu kita next next saja. DHCP relay-nya bisa diisi jadi 8.8.8.8, next next saja. Address to give out-nya kita next, DHCP servernya next. Nah, di list time-nya tadi di ketentuan praktikumnya atur list time pada DHCP server menjadi 5 detik. Nah, di sini kan 30 detik, kita atur menjadi 5 detik. Seperti ini ya. Next. Oh, sorry. Kenapa? Nah, jadinya seperti ini untuk pengaturan DHCP setupnya, DHCP 1, ada 1 internet, untuk list time-nya, jadi 5 detik untuk DHCP pokoknya. Sebenarnya sama kayak tadi, untuk DHCP-nya dibuat satu saja, kalau dua takutnya nanti tidak bisa di-ping. Nah, setelah itu, setelah setup DHCP ini, kita akan setting di Windows XP-nya. Kita close, tidak perlu di close. Kita minimize, lalu kita masuk ke Winbox. Masuk ke VirtualBox, lalu kita buka Windows XP-nya. Oh, di Windows XP pun di sini kita setting-setting terlebih dahulu, lalu kita setting di sini. Di sini saya menggunakan ini ya, menggunakan internal networknya, menggunakan internal network adapter satunya, dan untuk keduanya tidak perlu diisi. Pertama-tama kita masuk ke Windows XP terlebih dahulu. Nah, di Windows XP di sini pertama-tama kita juga harus langsung buka CMD untuk ngecek IP-nya. Atau bisa pertama-tama sih kalau untuk awal-awal masukkan dulu IP-nya terlebih dahulu. Tetapi saya ketik di sini saya sudah memasukkan IP-nya, kita langsung cek IP config. Nah, di sini IP config-nya IP address-nya 10.10.10.10.14, default gateway-nya 10.10.10.10, subnet mask-nya 255.255.255.
Lalu kita ping ke mikrotiknya, lalu kita cek di sini. Lalu kita cek yang di IP address mikrotiknya, yang di sini. Kita ping. Oh, kita bisa klik 92.168. 43 103. Nah, maka sudah bisa ngeping dari Windows XP ke mikrotik. Lalu kita coba cek. Nah, untuk dari host, untuk ping google.com bisa. Coba kita cek ping 8.8. Bisa juga kita cek ping 10.10.10.14. Nah, bisa. Nah, kita coba cek lagi di Windows XP-nya. Kita ping 8.8.8.8. Nah, maka bisa untuk ping keluar 8.8.8.8. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.